Halo, pada kesempatan kali ini saya dari perwakilan kelompok akan menjelaskan praktikum jaringan komputer 1 mengenai Linux networking. Oke, pada percobaan kali ini diperlukan menginstal VMware, instalasi OS Ubuntu, dan instalasi Workshop. Oke, saya akan pertama mengatur dulu aplikasi dari VM VirtualBox Manager. Saya klik Tools, kemudian Networks, kemudian saya klik DHCP Server, kemudian hilangkan tanda centang Enable Server, kemudian klik Apply. Setelah itu klik pada Ubuntu, kemudian klik Setting. Setelah itu klik Network, dan kemudian atur seperti settingan berikut. adapter satunya, attach to-nya, begitu juga dengan adapter 2. Kemudian ini juga diatur seperti berikut pada layar, kemudian diklik OK. Setelah itu saya akan mengklik Start. Oke, saya akan masuk ke dalam aplikasi Ubuntu untuk memulai praktikum pada bagian instalasi OS Ubuntu dan konfigurasi jaringan dasar. Oke, di sini sudah terlihat pada layar terdapat aplikasi Ubuntu yang sudah lagi login dan yang sedang loading. Oke. Kita tunggu sebentar. Setelah itu saya akan meloginkan. Oke. Sekali lagi saya mencoba masukkan password. Oke. Di sini terdapat, kita akan memulai praktikumnya. Yang pertama yaitu saya akan memasukkan perintah ifconfig -a. Oke, karena telah kita setting tadi pada VM VirtualBox Manager, terdapat di sini konfigurasi ENP0S3, ENP0S8 dan L0. ENP0S8 ini adalah efek dari kita melakukan settingan pada VirtualBox Manager. Oke, sehingga terbentuklah konfigurasi ENP0S8. Setelah itu, setelah 2 buah interface yang aktif, 3 buah interface yang aktif, kemudian saya akan melanjutkan pada gambar berikut. Oh iya, ini adalah pada kali ini saya menggunakan interface ENP0S8, di mana dia memiliki local loopback dengan alamat 192.168.562. Kemudian untuk masnya yaitu 255.255.255.0. Kemudian saya juga akan melihat default gateway-nya dengan mengklik perintah IPR, kemudian enter. Setelah itu terlihat pada layar, ini adalah IPR-nya. IPR-nya yaitu 10.0.2.2. Setelah itu saya akan lanjut untuk mengakses DHCP server. Karena saya tidak tersedia DHCP server, maka saya harus mengkonfigurasi secara statis. Sehingga saya harus membuat perintah pada Ubuntu sudo nano spasi etc netplan 00 installer config yaml
ml. Kemudian saya akan masukkan password saya. Oke, karena masih kosong, berarti ada kesalahan memasukkan perintah. Saya coba sekali lagi, sudo nano. Di sini membuat perintah harus sesuai dengan modul yang ada pada modul, tidak boleh berbeda karena Ubuntu sangat spesifik sekali melihat tulisan dari perketikan seperti spasi, sehingga harus diperlukan ketelitian dalam mengetik perintah ini. Oke, sudah terlihat pada layar, sudah terlihat jendela untuk melakukan konfigurasi secara statis. Karena sebelumnya saya sudah pernah mengisi, sehingga di sini sudah terlihat subnetting yang terdapat pada YAML file. Terlihat pada layar. Kemudian pembuatan statis ini dilakukan untuk mengikuti network ID yang diberikan oleh DHCP server. Setelah itu, saya akan menyimpan file tersebut dengan mengklik Ctrl X. Kemudian setelah tersimpan, maka saya harus memastikan bahwa user yang saya gunakan memiliki akses sebagai root. Jika tidak tersimpan, tapi saya sudah tersimpan, maka saya tidak perlu menggunakan root. Kemudian saya akan melakukan restart networking dengan cara mengetikkan sudo netplan. Perlu diingat harus sesuai dengan modul perintahnya yang diketik, karena Ubuntu sangat memperhatikan penulisan perintah. Jangan sampai salah, dan termasuk dalam spasi dan huruf perintah. Kemudian saya sudah klik enter. Kemudian saya akan lanjut untuk memastikan bahwa konfigurasi IP static telah selesai dilakukan. Cara menceknya yaitu IP add show. Kemudian saya klik enter. Terlihat bahwa di sini sudah dapat dipastikan bahwa konfigurasi IP static telah selesai dilakukan. Kemudian saya akan memping, saya akan melakukan ping google.com. Oke, kita coba sekali lagi, ping cisdel AC-ID. Saya akan memping ping cisdel AC-ID. Oke, saya akan coba. Perlu diingat bahwa harus dikonekkan pada jaringan. Oke, sudah terkonek. Kemudian saya akan masukkan ping cisdel AC-ID. Oke. Kemudian saya akan mencoba ping google.com. Terlihat bahwa Ubuntu sudah terkonek pada internet. Di sini terdapat 64 byte dan yang dikirimkan dengan waktu sekian dalam 1 milisekund, terlihat pada layar. Setelah kita bisa memastikan bahwa Ubuntu telah terkoneksi dengan internet, saya akan klik Ctrl C. Saya tekan Ctrl plus C. Setelah itu, sekarang saya akan menuju cisdel AC-ID dengan mengklik mtr cisdel AC.id. Kemudian saya klik enter. Oke, terdapat 3 hop dari konfigurasi komputer, yaitu 1.10.0.2
15. Di sini yang ketiga tidak diketahui dikarenakan tidak diberikan akses untuk mengetahui identitas gateway-nya. Hal ini umum dilakukan untuk meningkatkan keamanan suatu jaringan dari serangan hacker. Dan yang kedua ini adalah yang 192.168.43.1 saya gunakan untuk menuju server gis.del.ac tadi. Oke, kemudian jika saya menghubungkan komputer host ke internet, maka dapat diping komputer di internet seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini yang ada pada modul ini terlihat pada layar. Oke, setelah itu, setelah Ubuntu tadi terkonek dengan internet, maka pada praktikum kali ini saya akan melakukan remote pada server menggunakan aplikasi remote access seperti PuTTY. Jadi saya akan meng-Ctrl+C dulu pada Ubuntu, kemudian saya akan ketik service SSH status untuk meremote akses PuTTY, sehingga diperlukan pengecekan status SSH. Dan kita lihat pada layar bahwa SSH saya aktif. Kemudian untuk itu saya akan melanjut ke terminal PuTTY. Saya akan buka terminal PuTTY pada menu search, kemudian saya akan klik darkom 2020, kemudian load. Karena saya sudah pernah menyimpannya, saya telah mengisi hostname-nya 192.168.56.2, kemudian saya klik open. Oke, setelah itu tampak berlayar telah dapat menggunakan aplikasi PuTTY sebagai remote-nya pada server. Oke, saya akan meloginkan Joe, kemudian password saya akan masukkan. Oke, setelah saya login. Setelah saya login, terdapat pada layar bahwa saya login terakhir itu 27 November tahun 2020. Kemudian saya akan melakukan perintah address resolusi protokol. Oke, saya akan mencobanya pada Ubuntu. Saya klik ARP-E. Oke, terlihat resolusi protokol, address resolusi protokolnya. Perintah nmap untuk melihat service yang tersedia pada host komputer 192.168.10.101. Hasil scanning dengan perintah nmap ditemukan bahwa tersedia satu buah service yang berjalan pada server localhost 192.168.56.1 dengan port aktif adalah di 22/SSH. Kemudian saya akan melakukan percobaan yang berikutnya. Setelah tadi menggunakan PuTTY dan Ubuntu, saya akan kembali menginstal paket FSFTPD pada server Ubuntu. Oke, dilanjut. Karena saya sudah pernah menginstalnya, saya akan mencoba mencek status daripada instalan FSFTPD. Service
FSFTPD. Kemudian saya klik status, saya ketik status, habis itu enter. Setelah itu terlihat bahwa FSFTPD pada Ubuntu telah aktif. Kemudian saya akan mencoba scanning untuk memastikan bahwa FTP sudah listen pada port 21 dengan cara nmap kemudian F, kemudian yang komputer saya yaitu 9192.168.56.2. terlihat bahwa dipastikan sudah listen pada port 21 karena terdapat 21 garing TCP open FTP terlihat di bagian bawah terminal Ubuntu server. Saya akan coba lagi dengan alamat yang berbeda, cuma beda pada dengan menggunakan 1. Oh, tidak bisa. Ternyata tidak bisa menggunakan nmap -v 192.168.56.2. Oke, sudah di listen pada port 21. Setelah itu saya akan melakukan konfigurasi pada etc fsftpd conf dengan mengketik sudo nano kemudian spasi garing etc fsftpd conf. Kemudian saya lakukan uncomment pada FSFTPD conf ini, mana yang saya lakukan komen seperti what enable. Melakukan uncomment hanya dengan menghilangkan garing tanda pagar. Habis itu white local mas crowd local user seperti terlihat pada layar. Ini saya sudah hilangkan pagarnya. Yang sebelumnya dia menggunakan pagar seperti ini, tapi saya hapus. Kemudian saya masukkan hello world enable crowd ke yes, sama dengan yes di bawah crowd local user. Oke, saya akan lanjut. Kemudian saya akan klik yes, enter. Kemudian setelah itu saya akan men-restart lagi service FSFTPD saya, service dengan mengketik perintah sudo service FSFTPD restart. Kemudian saya ketik lagi sudo service FSFTPD status. Oke, bahwa service FSFTPD saya sudah aktif. Kemudian langkah selanjutnya saya akan mencoba mengakses server FTP dari Windows Command Prompt. FTP itu adalah file transfer protocol, berfungsi untuk digunakan untuk mengirim atau menerima transfer file antar komputer lokal dan komputer server. Kemudian saya akan membuka cmd pada file explorer. Saya klik dulu Windows C, kemudian user, masuk ke dalam MSC PC, beda-beda setiap laptop, nama PC-nya saya MSI PC. Kemudian saya sebelumnya telah membuat file FTP client. Di dalamnya terdapat file 01.txt, file 02.txt, kemudian ada komentar, juga terdapat file txt seperti pada layar dengan penamaan tertentu. Kemudian di sini saya membuat
mengetik cmd dan klik enter. Kemudian saya ketik tree garing f. Demikianlah presentasi yang mengenai praktikum yang kami lakukan. Apabila ada tutur kata yang salah dan demikianlah presentasi mengenai praktikum yang kami lakukan pada percobaan kedua Darkom 1 Linux Networking. Apabila ada perkataan yang salah saat membuat video, saya minta maaf dan saya mengucapkan terima kasih telah menonton.